Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @tanyademit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jelangkung Kampung Ujung. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita dari bapak ketika dirinya berada di kampung pada tahun 1970-an. Aku mendapatkan cerita ini ketika SD. Ketika aku ingin membuat jelangkung, karena pada waktu itu sedang booming film jelangkung yang membuat siapa saja ketakutan, bahkan hingga ke tempatku tinggal. Aku dan teman-temanku merasa tertantang main jelangkung dengan bermodal uang koin serta jangka kecil yang tidak semenegangkan seperti di film. Sehingga aku membuatnya sama persis, meskipun akhirnya aku kena marah oleh bapak. Dan bapak mematahkannya karena dia pernah mengalami hal yang mengerikan dengan jelangkung sewaktu dirinya remaja. Aku memakai sudut pandang bapak serta teman-temannya dengan setting tahun 1970 di selatan Jawa Barat. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita horor dari bapak dari almarhum ibu. Mungkin karena ada mereka berdua saja, jadi suka horor juga. Namun aku akan menceritakannya di cerita yang berbeda, karena ini adalah cerita yang menurutku seru untuk aku ceritakan. Jawa Barat Selatan tahun 1970. Bapak tinggal di salah satu kampung terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan. Sebuah kampung yang bernama Kampung Ujung, karena itu adalah kampung terakhir yang letaknya di ujung sebuah gunung dan hutan lebat yang membentang di selatan Jawa. Masyarakat di Kampung Ujung hampir sebagian besar adalah petani. Sawah dan ladang yang membentang luas menjadi salah satu tempat untuk para warga kampung mencari sumber kehidupan setiap harinya. Banyak dari mereka menjadi buruh tani untuk menggarap sawah. Banyak juga dari mereka yang menggarap sawahnya sendiri. Juga banyak yang mencoba mengahlifungsikan lahannya menjadi kebun yang ditumbuhi sayuran juga buah-buahan. Mereka akan menjualnya ke para pengepul ketika panen tiba. Beras-beras kampung yang terkenal sangat pulen dan enak apabila dimakan pada saat matang dengan ikan asin dan lalapan serta sambal terasi, membuatnya sangat laku di pasaran. Apalagi sayur mayur dan buah-buahan segar yang seringkali mereka kumpulkan dan dijual di pasar induk di kota besar. Sehingga dari hasil bertani saja sudah bisa mencukupi kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan. Meskipun tidak ada hal yang mewah yang bisa mereka dapatkan, tapi mereka bersyukur bisa hidup sederhana. Mereka mengambil sebagian kecil dari hasil panen itu untuk makan sehari-hari di rumahnya dan sisanya untuk dijual. Para warga kampung biasanya membawa istri serta anak mereka untuk membantunya di ladang atau di sawah. Mereka sengaja melakukan hal itu semata-mata untuk memberikan bekal kepada anak-anak mereka ketika lulus sekolah. Menurut mereka hanya bisa baca dan menghitung saja sudah cukup untuk mereka. Sisanya mereka langsung diajarkan bertani di sawah-sawah yang mereka garap setiap harinya. Jarang sekali ada niatan dari mereka yang ingin menyekolahkan anaknya lebih tinggi pada tahun tersebut. Sudah lulus SMP saja adalah pencapaian yang bagus bagi mereka. Apalagi ketika sudah lulus SMA atau kuliah, mereka otomatis akan terpandang di kampung tempat mereka tinggal. Sehingga sangat jarang bagi mereka untuk melanjutkan sekolah. Susahnya akses dan kemampuan finansial para warga kampung pada tahun 1970 membuatnya menyerah untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mereka memberi bekal yang lain kepada anak-anaknya, yaitu bertani. Supaya kelak anak mereka bisa bertahan hidup di zaman yang akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Begitupun denganku. Seseorang yang kini sedang duduk di salah satu saung di tengah sawah dengan teman-temanku. Aku terlihat sangat santai dengan tangan yang aku rentangkan sambil memegang kayu yang menjadi tiang dari saung tersebut. Di depannya terlihat seseorang yang sedang sibuk mengupas ubi jalar dengan pisau kecil yang dia bawa. Seseorang yang bernama Maman
yang umurnya lebih muda dariku, dengan ingus yang keluar dari hidungnya yang kini sudah mengering. Dia mengupas ubi jalar tersebut sambil sesekali mengusap ingus dengan bajunya yang tampak kucel dan bolong karena terlalu sering dia pakai dan jarang diganti. "Si Rusdi mana? Katanya mau datang ke saung ini," kataku sambil melihat ke sawah yang luas tersebut. "Masih bantuin bapaknya mungkin, A. Nanti juga kalau sudah beres mah kesini. Nih, A, ubi jalarnya udah Maman kupasin," kata Maman sambil menyodorkan ubi jalar mentah untuk dimakan kita berdua. "Aduh, si bungsu mah juara, atur nuwun ah. Dimakan ya ubi jalarnya," kataku dengan wajah yang sangat senang dan mengambil ubi jalar tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Ubi jalar yang mereka makan bukan ubi jalar yang matang, tapi ubi jalar yang mentah yang sengaja mereka ambil dari pematang sawah ketika mereka berjalan ke saung ini. Tetap saja rasanya manis ubi jalar tersebut, meskipun teksturnya sedikit keras, namun cocok untuk cemilan mereka ketika menunggu Rusdi yang saat ini belum datang ke saungnya. "Ayo, ngopi sendirian gak ngajak-ngajak," kata Rusdi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Aku yang sedang mengunyah tiba-tiba langsung menyemburkan ubi jalar yang ada di dalam mulutnya karena kaget ada seseorang yang menepuk dari belakang. "Goblok, Rusdi, kamu ini kenapa?" kataku sambil membersihkan muntahan ubi jalar di bajunya. "Kamu sih serius banget ngobrol sama si bungsu, jadi ya aku kagetin," kata Rusdi sambil tertawa. Maman yang ada di depanku pun ikut tertawa melihat tingkah laku kita berdua. Akhirnya Rusdi pun ikut masuk ke dalam saung tersebut sambil melepaskan sepatu boot yang penuh lumpur, topi caping yang dia bawa, juga cangkul yang sengaja dia simpan di pinggir saung. Si Mamat kemana? Gak datang lagi?" kata Rusdi. "Sibuk dia Marus, sekarang lebih sering sama bapaknya, disuruh nerusin bapaknya mungkin Rus," kataku sambil mengambil lagi ubi jalar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Iya, A, kasihan sih sebenarnya, tapi ya gimana, tahu sendiri Pak Dar sama galak, ya si Ahmad nurut," kata Maman yang menambahkan perkataan dariku. Ahmad adalah salah satu temanku. Dia adalah salah satu anak dari Bapak Darsa, yaitu seseorang yang dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu orang-orang terkena gangguan non medis di kampung. Memang wajar, di kampungku pada tahun segitu memang masih percaya hal-hal gaib, hal-hal supranatural yang berjalan beriringan dengan kehidupan di kampung. Tak jarang semua aspek kehidupan pun kita harus sungguh-sungguh terlebih dahulu, seperti sebuah ritual persembahan dan suatu ucapan syukur kepada sesuatu yang tidak terlihat oleh kedua mata kita. Dan Ahmad sepertinya sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang penerus dari bapaknya, sehingga sudah beberapa hari ini dia tidak ikut bermain bersama kita seperti sekarang ini. "Ya, atuh gak seru lagi kalau cuma bertiga. Padahal kita teh kan mau ngobrolin buat rencana hijrah ke kota kalau ijazah SMA sudah turun, mencoba masukin lamaran ke pabrik-pabrik yang ada di kota sana, biar kita makmur dan kaya," kata Rusdi sambil sedikit cemberut. "Soalnya ada waktu beberapa bulan sebelum ijazah ada. Nah, bisa kita pakai untuk nyiapin berkas-berkasnya kayak surat lamaran dan yang lainnya, agar pas ada ijazah lengkap semua berkasnya." "Terus sekarang gimana tuh, A? Si Ahmadnya juga gak ada. Waktunya juga udah mulai sore. Masa kita mau tiduran di sini? Soalnya gak seru kalau gak ada si Ahmad mah," kata Maman. Kita terdiam sejenak, memikirkan tentang kehidupan kita selepas sekolah pada saat itu. Tanpa Ahmad, kita gak bisa mengobrolkan hal ini, karena ini adalah impian kita berempat. Sehingga kita hanya bisa bengong dan memakan ubi jalar yang disediakan Maman pada saat itu. Namun tiba-tiba Rusdi tersenyum lebar. Dia seperti memberikan solusi ketika mereka bingung mau ngapain di dalam saung ini. "Nah, daripada bengong gak ngapa-ngapain, mendingan main ini yuk. Terang aja, masih sore kok, jadi aman. Tadinya kalau ada si Ahmad pasti lebih seru, tapi ya karena cuma ada kalian berdua, ya kita main bertiga aja. Soalnya kalau orangnya ganjil bakalan lebih seru," kata Rusdi sambil mengambil bungkusan yang dia bawa ketika ke saung. Sebuah bungkusan kresek hitam yang secara perlahan-lahan Rusdi keluarkan
Namun ketika aku dan Maman melihat dengan seksama isi dari bungkusan itu, secara tiba-tiba kita kaget dan refleks berkata secara berbarengan, "Jelangkung? Wah gila kamu Marus, di tengah sawah gini main jelangkung. Mana udah jam 3 sore pula, ini kita mainnya." Kataku bergidik ketakutan karena melihat kresek yang harus dibawa. "Tenang aja, emang aku sengaja datang untuk main jelangkung ini. Selain kita ngobrolin kerjaan. Toh dulu kita juga sewaktu SD sering banget main jelangkung. Dan nyampe sekarang aman-aman saja," kata Rusdi dengan santainya. "Ya kan dulu kita cuma pakai koin terus dipegang sama-sama. Bisa saja itu bohongan kan? Karena ada yang gerakin salah satu dari kita. Kalau sampai ginian mah serem Rus. Sengaja kamu ya bikin jelangkung beneran kayak gitu," kataku sambil menunjuk ke arah kresek yang belum Rusdi buka sepenuhnya. Maman yang melihat dua kakak tingkatnya berdebat masalah jelangkung ini hanya terdiam. Dia sudah biasa melihat aku dan Rusdi bertengkar dan beradu pendapat ketika sedang bersama. Rusdi yang menyeleneh dengan tingkah yang membuat setiap orang tertawa dan keheranan, seringkali membuat aku kesal dan membuatnya beradu pendapat. "Gini aja deh sekarang, kita tanya si bungsu gimana. Kalau dia setuju, baru kita mainin." "Santai saja, jangan ketakutan gitu. Berani dikit lah," kata Rusdi sambil tertawa. "Bungsu." Tiba-tiba Rusdi menoleh ke arah Maman yang dari tadi diam sambil memakan ubi jalar mentah yang ada di depannya. "Mau ikut gak main jelangkung? Atau masih sore ini gak malam hari?" Kalau aku mah sih ayu-ayu aja Rusdi. Udah lama kita gak main jelangkung soalnya," kata Maman dengan sedikit mengangguk dan tersenyum. "Tuh, si bungsu aja udah kok. Berani dia, gak kayak kamu penakut." Kresek, kresek. Terdengar bunyi suara plastik kresek yang kini Rusdi pegang. Sebuah tongkat kayu yang agak panjang kini keluar. Tongkat kayu yang dibuat seperti tanda plus dengan kepala dari batok kelapa polos yang ditancapkan di ujungnya. Di depannya terdapat spidol tua yang ditempelkan di tengah-tengah oleh tali rafia, dan spidol itu berguna untuk membantu menuliskan kata ketika jelangkung itu dimasuki oleh para makhluk yang berinteraksi dengan orang-orang yang memainkannya. Untuk para pemuda kampung pada tahun 1970, jelangkung bukanlah sesuatu hal yang tabu. Namun itu adalah permainan yang lumrah yang sering kali dimainkan oleh mereka di kala waktu senggang. Jangankan para pemuda seperti aku, Rusdi dan Maman anak-anak SD saja sering memainkan permainan jelangkung ini meskipun dengan alat yang sederhana. Biasanya mereka suka memainkannya dengan koin uang Rp25 yang diletakkan di sebuah kertas yang sudah ditulis huruf A hingga Z. Dan setiap orang yang ikut harus menempelkan jarinya di atas koin itu ketika mengucapkan mantra agar bergerak. Sedangkan yang Rusdi bawa kali ini adalah versi asli dari permainan jelangkung. Konon biasanya sering dipakai ketika memanggil leluhur dan ritual-ritual tertentu untuk berkomunikasi dengan makhluk yang nantinya masuk ke salah satu boneka jelangkung yang mereka bawa. "Anjir, serem gitu terus, gak bisa dibuat lucu gitu, kayak pakai wortel kayak di hidungnya atau pakai apa gitu," kataku yang bergidik ketakutan ketika Rusdi mengeluarkan jelangkung dan menancapkannya di sela-sela kayu yang menjadi alas dari saung ini. "Bentar, benar juga," kata Rusdi sambil mencabut spidol yang tertempel di jelangkung itu. Batok kelapa yang menjadi kepalanya digambar oleh Rusdi. 2 buah mata, 1 buah hidung, juga mulut yang tersenyum dia gambar oleh spidol yang awalnya tertempel di jelangkung tersebut. Rusdi dan Maman hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika Rusdi melakukan hal itu. Dia seperti tidak ada takut-takutnya melihat sebuah jelangkung yang menyeramkan yang dia buat sendiri. Malah dia sesekali tersenyum ketika mendandani jelangkung itu. Tiba-tiba, krak! Saung yang mereka duduki berdecit. Rusdi yang awalnya duduk tiba-tiba berdiri dan turun dari saung tersebut. Entah apa yang dia lakukan, namun membuatku sedikit berteriak karena Rusdi meninggalkanku dan Maman di saung dengan jelangkung yang menancap di tengah-tengah. "Mau kemana Rusdi?" kata Maman yang sedikit berteriak kepada Rusdi yang kini berlari menyusuri persawahan menjauhi saung. "Tunggu aja di sana, nanti aku kembali lagi, mau nyari sesuatu dulu buat jelangkung," kata Rusdi sambil melambaikan tangannya dan menjauhi kita berdua. Aku yang ditinggal oleh Rusdi hanya terdiam
dan aku sedikit menyesali keputusan yang dia buat untuk datang ke saung ini. Kalau tahu si Ahmad gak akan kesini, mending pulang saja daripada nemenin si Rusdi main jelangkung, kataku sambil sedikit ketakutan. Rencana mau ke saung ini kan, mau mempersiapkan persyaratan untuk nanti nyari kerja di kota pas ijazah udah turun. Udah mah, si Ahmad gak ada, si Rusdi malah main jelangkung sore-sore begini. Aku menggerutu ketika ditinggal oleh Rusdi. Entah apa yang dia cari untuk jelangkungnya. Yang pasti, aku terus-menerus bergidi ketika melihat jelangkung yang masih tertancap di depanku pada saat itu. Tidak lama, teriak Rusdi dari kejauhan yang berlari di petak-petak sawah yang penuh lumpur dengan sangat cepat. Di tangannya terdapat sesuatu berwarna putih yang dia bawa. Sambil berlari dengan wajah yang tersenyum lebar, dengan cepat Rusdi kembali ke saung untuk menempelkan sesuatu yang dia bawa ke jelangkung yang masih tertancap di tengah-tengah saung. Sebuah baju daster tua berwarna putih kini dibawa oleh Rusdi. Daster yang didapatkan entah dari mana, kini Rusdi dipasangkan ke jelangkung tersebut sehingga membuatnya semakin menyeramkan. Tuh kan lucu, udah pakai daster, ada rendah-rendahnya lagi, kata Rusdi sambil membetulkan daster itu agar pas dipakaikan oleh jelangkung itu. Lucu dari mana? Tambah nyeremin yang ada, Rus, kataku yang dari tadi kesal dengan tingkah laku temannya yang satu ini. Itu daster dapat dari mana? Kok sampai lari-lari gitu tadi, kata Maman yang heran dengan daster yang dia bawa. Oh itu dari sawah Mang Ocin. Kan orang-orang sawahnya pada dipakein baju tuh, ya tinggal diambil aja satu, kata Rusdi sambil tertawa. Aku yang tidak habis pikir dengan kelakuan temanku ini hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Teman yang paling aneh dibandingkan Ahmad dan Maman. Namun meskipun begitu, kalau tidak ada Rusdi rasanya sepi, karena hanya dia yang bisa buat kita semua tertawa. Udah bagus nih, ayo kita mulai permainannya, kata Rusdi sambil mengangkat jelangkung tersebut. Aku dan Maman terpaksa mengangguk mendengar ajakan Rusdi dengan jelangkungnya yang sudah siap dimainkan. Tanganku memegang ujung dari jelangkung tersebut yang diangkatnya ke atas secara bersama-sama. Terlihat wajah-wajah yang kini serius dari kita bertiga. Karena meskipun ini adalah permainan, namun tetap saja jelangkung tidak bisa dianggap remeh. Karena permainan ini berhubungan langsung dengan makhluk halus yang ada di sekitar mereka. Dengan serentak mereka membacakan mantra. Sebuah mantra pemanggil jelangkung yang dengan bahasa Sunda halus, yang pada saat itu hampir semua anak-anak dan remaja tahu akan mantra itu. Mulut mereka terus-menerus bergumam. Mereka serempak membacakan mantra pemanggil para makhluk yang nantinya akan masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut dan berkomunikasi dengan mereka bertiga. Sudah hampir 15 menit mereka membacakan mantra, namun tidak ada pergerakan sama sekali dari jelangkung itu. Seperti tidak ada satu makhluk pun yang ingin masuk ke dalam boneka jelangkung yang mereka mainkan saat ini. Kok gak gerak-gerak ya? Kata Rusdi. Ada yang salah gitu dengan mantra pemanggilnya. Rusdi menggarung-garungkan kepalanya. Dia menancapkan kembali jelangkung itu di sela-sela kayu yang menjadi alas mereka duduk di saung itu. Mungkin gara-gara mantranya bahasa Sunda kali, Coba versi bahasa Jawa, siapa tahu bisa. Kan jelangkung awalnya permainan dari Jawa sana. Kita mah sebenarnya gak ada permainan jelangkung, kata Maman. Maman memang keturunan dari dua suku yang berbeda. Ibunya asli dari kampung ujung dan bapaknya adalah perantauan dari ujung Jawa sebelah timur. Sehingga dia mengenal dua budaya yang berbeda ketika hidup di kampung ujung. Kita nggak tahu versi bahasa sana, emang kamu hafal bungsu mantranya? Kata Rusdi yang baru tahu bahwa jelangkung juga lumrah di luaran sana pada tahun itu. Aku yang merasa terpaksa mengikuti permainan ini hanya terdiam melihat mereka berdua dengan angin sore yang berembus ke dalam saung. Aku hanya duduk dengan mata yang terus-menerus menatap ke arah jelangkung yang tertancap di tengah-tengah mereka. Aku hafal kok, dulu pernah diceritain bapak sewaktu kecil, tapi tidak semua orang di daerah bapak hafal mantra ini, karena mantra ini jarang digunakan, kata Maman yang meyakinkan kita semua pada saat itu. Ya sudah, kita coba dulu, kamu yang baca, kita berdua yang pegang. Bener kan? Kata Rusdi yang kini menoleh ke arahku yang ada di sebelahnya.
Aku hanya menganggukkan kepala sambil cemberut. Jujur, seperti ada sesuatu yang salah ketika kita melakukan hal seperti ini. Memang sih, kita berempat seringkali melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan mitos di kampung. Bukan tanpa sebab, karena di sana ada Ahmad yang merupakan anak dari seseorang yang mengerti tentang mereka. Sehingga apabila terjadi sesuatu di luar sana, dan itu sudah di luar batas, Ahmad akan berada paling depan untuk membantu kita semua. Namun sekarang Ahmad tidak ada, dan hanya ada aku, Rusdi dan Maman, yang gak bisa berbuat apa-apa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semangat atuh, jangan manyun begitu, kata Rusdi sambil menepuk pundakku beberapa kali. Ah iya ayo, ini senyum nih senyum, kataku yang sedikit kesal karena Rusdi terus-menerus menggodanya. Dah, gitu atuh, sebagai sohib mah harus semangat atuh ya. Duh, kalau ada si Ahmad pasti ikutan semangat juga. Kalau aku adalah beginian, sayangnya gak ada dia, lagi dikekang sama Pak Darsa, kata Rusdi sambil melihat ke arah kampung yang letaknya sedikit jauh dari saung tempat kita berkumpul. Rusdi tersenyum lebar dengan tertawa kecil ketika aku memaksakan senyuman ke arahnya, dan akhirnya kita pun memegang kembali jelangkung yang tertancap di tengah-tengah saung itu. Maman yang sudah siap dengan mantra yang dia hafal langsung mencoba membacakan mantra tersebut secara perlahan. Dan benar saja, ketika mantra itu terucap, sebuah angin kencang tiba-tiba berembus ke arah mereka. Benar saja, sebuah angin dari arah gunung tiba-tiba menghempaskan topi caping milik Rusdi. Angin tersebut seperti sengaja dihempaskan ke arah saung tempat mereka bertiga duduk dan bersila dengan sangat kencang. Wush, aku dan Rusdi pun tiba-tiba panik karena ketika mantra itu terucap oleh Maman, suasana saung tiba-tiba berubah menjadi suasana yang menyeramkan. Meskipun matahari sore masih terlihat terang, namun hawa dan aura saung tiba-tiba berubah. Maman dengan serius membacakan mantra yang dia hafal beberapa kali dengan bahasa yang aku dan Rusdi tidak mengerti sama sekali. Mulutnya bergumam dengan cepat. Dia mengulangi mantra itu terus-menerus dan dengan mata terpejam hingga berhenti, 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 kataku yang tiba-tiba melepaskan kedua tangannya dan menepuk Maman yang terlihat memejamkan mata dengan mulut yang bergumam tanpa henti. Iya gimana A? Maman tiba-tiba membuka mata bersamaan dengan hilangnya angin yang berembus kencang di sekitar mereka. Aura yang tadi terasa menyeramkan di tengah saung tiba-tiba berubah menjadi normal kembali. Serius banget kamu bungsu baca mantranya, kataku yang bergidik ketakutan. Rusdi yang tadinya terlihat senang karena hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah, kini melihatku yang menghentikan permainan itu. Kenapa disuruh berhenti? Kata Rusdi dengan tangan yang masih memegang jelangkung yang berada di depannya. Kamu gak lihat? Ada angin kencang yang berembus sampai nerbangin topi caping keluar saung. Ah atuh, biasa itu mah. Kan angin di persawahan mah emang gede biasanya juga. Udah, jangan penakut gitu ah. Lanjutin lagi yuk, lagi seru-serunya nih, kata Rusdi. Aku yang pasrah karena Rusdi terus-menerus menekannya dan tidak membiarkan dirinya untuk berhenti memainkan permainan itu. Kini hanya bisa mengikuti permintaan dari temannya ini. Dengan terpaksa aku kembali memegang jelangkung tersebut dengan kedua tangannya dan membiarkan Maman membacakan mantranya kembali. Namun kini tidak ada angin besar yang tiba-tiba muncul, tidak ada aura yang tiba-tiba berubah, dan tidak ada sesuatu yang membuat Rusdi ketakutan seperti tadi. Sudah hampir 10 menit Maman terus-menerus membacakan mantra, namun kini tidak ada satu makhluk pun yang masuk ke dalam boneka jelangkung, dan terasa oleh mereka ketika memegang boneka tersebut. Maman yang terus membacakan mantra kini terlihat capek, karena dia terus-menerus bergumam tanpa henti. Sehingga dia akhirnya melepaskan kedua tangannya dan menyender ke arah tiang kayu di saung tersebut. Capek ah, terus-menerus dibaca juga nggak ada yang masuk, kenapa ya? Padahal kata bapak, mantra itu adalah mantra asli pemanggil makhluk jelangkung, kata Maman heran. Rusdi yang mencoba berpikir atas apa yang Maman bicarakan tiba-tiba berkata, mungkin makhluk ini nggak hafal bahasanya bungsu, kan makhluk sini mah pakai bahasa Sunda semua, kata Rusdi yang meyakinkan Maman atas mantra yang dibacakannya. Iya kali ya, soalnya kata bapak mah mantra ini teh paling ampuh. Tidak terasa waktu semakin sore. Mereka yang merasa gagal karena memainkan jelangkung tersebut kini hanya meletakkan jelangkung itu di tengah-tengah saung
Kita semua bercengkrama dan mengobrol kembali sambil menghabiskan sore mereka sebelum akhirnya mereka pulang ketika matahari sudah mulai terbenam. "Ah, pulang yuk. Udah mulai maghrib. Kan tahu sendiri, gak boleh berkeliaran di kampung malam-malam," kata Maman. Aku dan Rusdi yang baru sadar ketika keasikan ngobrol tiba-tiba panik karena mereka tidak ingat waktu dan kini sudah hampir maghrib. "Waduh, harus cepat-cepat pulang nih. Ayo pulang yuk," kata Rusdi. "Ah, iya ya, ayo pulang," kataku yang langsung turun dari saung dan memakai sepatu boot. Kita terlihat buru-buru pulang dari saung itu, mengingat hanya beberapa puluh menit lagi sebelum matahari itu tenggelam sepenuhnya. Dengan terburu-buru kita berlari meninggalkan saung melewati persawahan dengan jalanan yang penuh lumpur dan berbatu. Namun, di tengah-tengah perjalanan menyusuri sawah pada saat itu, Rusdi tidak sadar bahwa topi caping yang dia bawa tertinggal dengan jelangkung yang sudah dia buat. Sehingga dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mengambil kedua benda itu dan pulang. Serta menyuruhku untuk pulang duluan ke rumah. Aku hanya mengangguk. Aku tahu Rusdi adalah orang yang pemberani, sehingga tanpa diantar pun, dia bisa pulang sendiri di dalam gelapnya malam. Aku dan Maman akhirnya melambaikan tangan untuk berpisah. Aku pergi ke arah kampung sedangkan Rusdi kembali ke saung di tengah sawah itu. Pematang sawah ketika malam benar-benar berbeda dengan siang hari. Sawah yang membentang dengan begitu gelapnya membuat siapapun akan bergidik ketakutan. Sebenarnya Rusdi juga takut akan hal itu. Namun dia harus memaksakan diri karena topi caping itu akan dia pakai besok ketika membantu bapaknya di sana. Dia berjalan menyusuri jalanan kecil itu sambil sedikit berlari. Bersamaan dengan malam yang semakin menutupi malam, dengan bulan purnama yang muncul secara perlahan dengan sinarnya yang terang. Namun, tidak jauh dari saung yang dia datangi. Jelangkung yang awalnya disimpan kembali, tiba-tiba berdiri begitu saja di tengah saung, tanpa ada sesuatu yang memegangnya. Jelangkung itu membungkukkan badannya secara perlahan dan menempelkan spidol yang tertempel di badannya ke kayu yang menjadi alas dari saung tersebut. Tanpa dipegang oleh siapapun, jelangkung itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Bahkan terkadang menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan di tengah-tengah saung sendirian. Sebuah tulisan berbahasa Sunda tiba-tiba tertulis di kayu. Ketika jelangkung itu selesai menuliskan sesuatu, tiba-tiba jelangkung yang berdiri itu jatuh kembali di tengah-tengah saung, bersamaan dengan tulisan besar berbahasa Sunda yang dibaca, "Ayu, Urang Ameng." Aku yang pada saat itu sudah sampai ke kampung tidak langsung pulang ke rumah, melainkan main ke warung Pak Darsa yang ada di ujung kampung untuk bertemu dengan Ahmad. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang apabila tidak bertemu dengan Ahmad. Aku bertemu dengannya yang kini masih menjaga warung meskipun kampung sudah dalam keadaan gelap. Kondisinya yang sepi membuat dirinya hanya berdiam diri di depan warung sambil mengisi TTS untuk mengusir sepi. Terlihat Ahmad yang melihatku langsung tersenyum dan mengangkat tangannya. Aku dan ketiga temanku memang sering bermain di warung Ahmad, nongkrong bersama mereka hingga larut malam. Dengan canda tawa yang terkadang membuat Bapak Darsa marah. Dia bertanya kenapa aku sendirian. Aku pun bercerita tentang apa yang terjadi di saung itu. Bahkan aku memberitahukan tentang jelangkung itu sambil bercanda. Aku berkata bahwa sudah beberapa kali mencoba mantra dari Rusdi dan Maman, tapi tidak membuat jelangkung itu bergerak. Ahmad hanya terdiam ketika aku bercerita. Dia hanya mengangguk dengan mata yang menatapku secara perlahan. Dia seperti fokus atas apa yang aku bicarakan. Bahkan dia beberapa kali menggerakkan jari jemarinya secara perlahan, seperti melakukan sesuatu. Tidak terasa 1 jam berlalu aku berada di warung Ahmad. Aku yang sudah waktunya pulang akhirnya pamit kepada Ahmad karena besok harus membantu bapak di sawah. Namun Ahmad langsung mengangkat tangannya. Dia seperti melarang aku untuk pulang. Dia bahkan berkata, "Diam di sini, jangan dulu pulang, bakal ada yang datang ke sini." Secara tidak sadar suara dan gestur Ahmad berubah. Sepertinya dia tidak sadar mengucapkan perkataan itu. Karena setelah dia mengatakan itu kepadaku, tubuhnya seperti menggigil dan kedua matanya yang berkedip beberapa kali. Tidak lama kemudian terdengar sebuah teriakan dari arah kampung memanggil kami berdua. Dan itu adalah Maman yang datang sendirian ke arah warung dan bertanya tentang Rusdi yang katanya belum pulang ke rumah. Sontak aku pun panik dan mencoba bertanya tentang kebenaran berita tersebut. Maman bercerita bahwa dia didatangi oleh kedua orang tua Rusdi yang hingga saat ini belum pulang ke rumah. Aku berkata bahwa mungkin saja Rusdi ada di warung
sehingga aku menyusul ke sini, kata Maman dengan nada yang panik. Tapi ternyata nggak ada. Apa masih di sawah ya atau hilang? Apa perlu aku kasih tahu ke orang tuanya agar kita sama-sama mencarinya? Aku terdiam mendengar hal itu, sedangkan Ahmad hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gak usah, kita cari aja bertiga. Jangan bikin orang lain pusing atas apa yang kalian perbuat tadi di saung," katanya dengan nada yang sedikit marah. Ahmad seketika berlari ke arah rumah, meminta izin kepada Pak Darsa untuk mencari Rusdi bersamaku dan Maman. Pak Darsa hanya mengangguk dan melihat kita berdua dari arah rumah dengan tatapannya yang tajam. Dia seperti sedang melakukan sesuatu ketika menatap kita, karena dia seperti sedang bergumam ketika Ahmad sibuk mengambil obor untuk menjadi penerangan bagi kita bertiga untuk ke sawah nanti. Di tengah sawah terlihat 3 orang yang sedang berjalan perlahan dengan obor dan lampu minyak yang mereka bawa dari warung sebagai penerang jalan. Rasa takut, rasa gundah dan rasa khawatir karena Rusdi yang tiba-tiba hilang membuat kita berteriak sepanjang jalan. "Rusdi! Rusdi!" Aku dan Maman terus-menerus berteriak sepanjang sawah itu. Beberapa kali mereka mencari di kebun, mencari di tumpukan jerami dan saung-saung, juga mencari di kolam-kolam ikan yang ada di pinggir jalanan sawah tersebut. "Kalian itu sudah besar, bukan anak-anak kecil. Kenapa sifat kalian masih kekanak-kanakan sih?" kata Ahmad dengan nada yang kesal. "Orang seumur kita di kampung yang lain udah pada nikah, udah pada punya anak. Kita sudah dewasa, gak perlu lagi kita main permainan yang seperti itu. Kamu itu paling tua dibandingkan kita berempat. Ketika si Rusdi bilang mau main jelangkung, harusnya kalian nolak." Ahmad kini terlihat emosi melihatku dan Maman. Dia tahu bahwa makhluk seperti itu bukanlah sesuatu hal yang bisa mereka permainkan dengan seenaknya. Aku yang kena marah Ahmad cuma bisa terdiam. Bahkan aku beberapa kali meminta maaf dengan raut wajah yang sangat menyesal karena membiarkan Rusdi memainkan permainan jelangkung itu. "Kamu lagi, bungsu." Tiba-tiba aku menoleh ke arah Maman yang berada di paling belakang. "Lain kali jangan ucapkan mantra apapun yang kamu ketahui," kata bapakku. "Makhluk-makhluk itu tidak tahu konsep bahasa. Mereka akan mengerti bahasa apapun yang kita ucapkan." Jujur Ahmad benar-benar kesal ketika aku dan Maman menceritakan semuanya. Ahmad seperti tahu bahwa hal ini akan terjadi, bahkan ketika masih di warung, sehingga membuat dia terus-terusan memarahi kita berdua selama mencari Rusdi di sawah. "Maafin Ahmad, soalnya aku nggak tahu," kata Maman yang tampak murung karena dimarahi oleh Ahmad atas tindakannya. Sudah hampir setengah jam kita berjalan menyusuri jalan setapak tersebut. Waktu terasa lebih lama karena kita beberapa kali berhenti dan mencari di tempat-tempat yang mungkin saja ada Rusdi di sana. "Man, tadi di saung mana kalian main jelangkung?" kata Ahmad yang bertanya kepada Maman yang ada di sebelahnya. Maman yang masih mencari-cari Rusdi di belakangku dengan obor yang dia bawa, tiba-tiba berhenti dan menjawab perkataan Ahmad pada saat itu. "Di sana Ahmad, di saung sebelah sawah Ceenok," kata Maman sambil menunjuk ke ujung jalan setapak itu. Entah mengapa Ahmad seperti mempunyai firasat buruk sekarang. Semakin lama dirinya berjalan menyusuri jalanan ini, firasatnya semakin kuat. Dan ternyata firasatnya benar. Dari kejauhan aku melihat seseorang yang tampak sedang duduk membelakangiku, yang sedang berjalan ke arah saung tersebut. Aku melihatnya dengan samar-samar karena saung tersebut gelap gulita dan tidak ada penerangan sama sekali. Apalagi cahaya dari lampu minyak dan obor tidak sampai menerangi saung tersebut dari jauh. "Itu Rusdi," kata Ahmad sambil menunjuk ke arah saung dari kejauhan. Aku dan Maman yang ada di depan tampaknya tidak melihat atas apa yang kulihat. "Mana Ahmad?" kata Maman sambil memfokuskan pandangannya ke arah saung. "Iya Mat, gelap itu gak kelihatan apa-apa," kataku sambil memfokuskan mata. "Itu tuh, sedang duduk membelakangi kita." Aku yang tadinya berjalan paling belakang kini berjalan paling depan dengan langkah kaki yang sedikit cepat ke arah saung tersebut, hanya untuk memastikan bahwa yang aku lihat adalah Rusdi. Benar saja, seseorang yang aku lihat secara samar-samar dari kejauhan ternyata Rusdi. Dia duduk bersila di dalam saung dengan tubuh yang sangat kaku. Tatapannya terlihat kosong dan tanpa ekspresi. Entah apa yang terjadi kepadanya, yang pasti ketika aku melihat Rusdi dari dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh yang membuat aku bergidik dan merinding yang terasa oleh tubuhku. Begitu juga Ahmad dan Maman.
Mereka semua shock dan kaget atas apa yang kulihat. Bahkan Maman tampak panik dan bingung melihat temannya yang duduk dengan tatapan yang kosong. Apalagi di depan tubuhnya yang kaku, terdapat jelangkung yang berdiri tegak tepat di depan Rusdi. Jelangkung yang tadi mereka mainkan dan tidak berhasil menarik para makhluk, kini terlihat berdiri sendiri dengan tulisan dan coretan yang memenuhi saung. Apalagi ketika Ahmad melihat sebuah tulisan yang berantakan di salah satu sudut saung tersebut, yang membuat kita tambah ketakutan ketika membacanya. "Ayo, urang ameng, urang geus datang." Semua tulisan-tulisan itu terlihat tidak beraturan di sekitar saung tersebut, bersamaan dengan coretan-coretan dari spidol yang tertempel di tubuh jelangkung itu. Namun ada tulisan lagi yang membuat kita tercengang, karena sebuah tulisan ini yang menyebabkan Rusdi terduduk di dalam saung dengan tatapan yang kosong. "Temani aku, atau manusia harus diam di sini hingga beres." Bagaimana empat sekawan ini menghadapi teror yang tidak bisa mereka sadari sepenuhnya? Apakah mereka harus meninggalkan Rusdi begitu saja hingga dia mati atau bertahan, agar Rusdi bisa kembali sadar dan pulang dengan mereka bertiga? Simak kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.